bangun cepat di pagi buta. Untuk ke kebun, pergi membabat. Salam sapa untuk semua para netizen yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada salah satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dodi Edison Sioping. Nomor NIM saya 21101036. Saya dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang dan program studi Administrasi Publik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Riau Sujarwani selaku dosen mata kuliah Manajemen Aset dan Proyek, di mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mereview kembali dan mempresentasikan seluruh materi yang berkaitan dengan manajemen aset dan proyek ini. Dan tentunya juga saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, serta netizen yang sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang berkaitan dengan manajemen aset dan proyek. Langsung saja, cekidot. Nah, uh, pada materi ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang aset, Bapak Ibu ya. Nah, apa itu aset? Menurut standar akuntansi pemerintahan atau SAP, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan untuk sumber-sumber daya yang dipelihara. Nah, jadi aset itu maksudnya suatu suatu sumber daya baik itu dimiliki oleh kita sendiri ataupun pemerintah dan itu menjadi salah satu barang yang berharga gitu, ya, dan itu bisa dipakai di masa yang akan datang. Nah, contohnya apa? Misalnya ketika kita misalnya berkomunikasi, nah melalui handphone misalnya begitu. Nah, handphone itu juga merupakan salah satu bentuk aset. Nah, aset apa? Aset untuk kita berkomunikasi. Nah, apa tujuan HP itu? Nah, tujuan tujuan dengan adanya HP itu kan untuk berkomunikasi, begitu kan? Nah, itu salah satu maksud dari pengertian aset. Oke? Aset adalah barang. Ini adalah pengertian hukum disebut benda. Ada yang benda tidak bergerak, ada yang benda bergerak, ada yang berwujud dan tidak berwujud, ya. Dan itu mencakup dalam aktiva atau kekayaan, baik itu kekayaan dari suatu instansi, organisasi maupun perusahaan ataupun individu. Tuh. Jadi aset itu memiliki nilai, baik itu nilai ekonomi, nilai fungsi, nilai pemilikan, ciri khasnya, ya, dan itu bisa dimiliki oleh suatu individu ataupun perorangan ataupun organisasi ataupun kelompok, dan itu untuk tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bentuk aset. Nah, kan tadi ada bentuk yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, kalau berwujud itu maksudnya dia memiliki masa itu lebih dari 12 bulan, lebih dari setahun. Dan itu biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemerintahan ataupun dalam masyarakat tertentu. Misalnya apa? Misalnya aset tanah, mesin, gedung, bangunan, jalan, jaringan, irigasi, apalagi.
dan sebagainya. Pokoknya yang betul-betul berwujud, yang memang ada gitu di depan mata kita itu, nah itu merupakan aset berwujud. Nah, sedangkan aset yang tidak berwujud tuh ya memang memang tidak berwujud gitu, tapi emang ada gitu. Aset non keuangan dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Nah, contohnya apa? Misalnya kayak perangkat lunak, ya, nah, atau keuangan misalnya, ya. Jadi itu yang tidak berwujud. Kategori aset menurut Budi Susilo. Nah, ada aset operasional dan aset non operasional. Nah, aset operasional itu aset yang dipergunakan oleh perusahaan atau pemerintah dan itu digunakan secara berkelanjutan dan juga dimiliki dan dikuasai oleh suatu pemerintahan atau suatu perusahaan. Jika aset ini merupakan sarana prasarana ataupun aset peninggalan sejarah dikontrol pemerintah, tetapi secara fisik itu tidak harus dikontrol oleh tujuan operasional. Maka itu diklasifikasikan sebagai aset operasional, aset yang sering digunakan. Gitu. Nah, bagaimana dengan non operasional? Kalau non operasional itu dia aset berlebih, ya. Jadi aset aset non operasional itu yang tidak dipakai, ya, yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau punya potensi untuk digunakan di masa yang akan datang. Jadi aset ini sebenarnya ada, tapi dia tuh kayaknya bukan dipakai saat ini. Nah, mungkin akan dipakai di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, dan karena itulah aset ini tuh bersifat surplus terhadap persyaratan-persyaratan operasional, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian aset infrastruktur. Nah, aspek infrastruktur ini aspek yang melayani kepentingan publik. Misalnya apa? Misalnya seperti jalan raya, jembatan, apalagi pembangunan rel, kereta api misalnya, ya, untuk transportasi. Nah, itu merupakan aset infrastruktur dan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Gitu. Nah, sedangkan yang keempat itu community asset itu sebenarnya apa? Itu artinya aset milik pemerintah dan itu digunakan secara terus-menerus. Umurnya itu bisa bersifat ekonomi ataupun tidak ditetapkan, ya. Nah, contohnya apa? Misalnya seperti museum, kuburan, rumah ibadah dan sebagainya. Jadi itu kayak aset yang dimiliki oleh suatu komunitas atau pemerintah punya. Nah, contohnya seperti museum, ya, rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, wihara, pura, ya, seperti begitu. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih tentang aset. Aset itu apa sih, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke manajemen aset. Apa itu manajemen aset? Nah, menurut Prawoto, manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik mesin, dan praktik kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat pelayanan prima dengan biaya paling efisien. Nah, sedangkan Federal Highway Administration and the American Association of State Highway and Transportation Officials dalam buku Asset Management Framework pada tahun 99, ya, itu mendefinisikan manajemen aset itu pemenuhan tingkat layanan yang diperlukan dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan bagi pelanggan saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi manajemen aset itu maksudnya itu bagaimana cara kita mengatur dan memanage aset yang sudah ada. Intinya gitu sih sebenarnya. Nah, inti dari pengertian manajemen aset itu seperti itu. Bagaimana cara kita mengatur, ya, dan memanajerialkan aset itu tuh seperti apa gitu. Nah, disinilah ilmu yang akan kita pelajari. Ini juga menurut Hastings, serangkaian kegiatan berkaitan apa? Misalnya identifikasi yang dibutuhkan, identifikasi kebutuhan dananya, perolehan asetnya seperti apa, ya, ada yang sistem dukungan logistik dan pemeliharaannya, ada yang penghapusan dan pembaruan aset. Jadi bisa aset itu bisa dijalankan secara efektif dan efisien.
Jadi dari berbagai pengertian itu ya intinya itu tadi bagaimana cara kita mempertahankan, mengupgrade, mengoperasikan aset itu dengan baik. Nah, dengan cara biaya yang hemat, penciptaan, ya, akuisisi, operasi, pemeliharaan, penghapusan, ya. Nah, itu maksud dari manajemen aset. Di sini ya akan kita pelajari manajemen aset ini bagaimana caranya, gitu. Karena aset ini kan penting, ya kan? Kalau nggak penting, ngapain kita pelajari itu? Betul nggak? Nah, gitu loh, ya. Nah, jadi intinya tuh ini. Nah, pengolah aset itu berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, lalu memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan atau penghapusan. Ya, tujuannya apa? Kita mempelajari manajemen aset ini. Nah, kalau menurut Asset Management Texas Style tahun 2007, itu tujuannya yaitu meningkatkan proses pengambilan keputusan dan mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Nah, sedangkan menurut Hambali itu ada 5. Misalnya, ada kejelasan status kepemilikan aset, kemudian menginventarisasi kekayaan, nah, kemudian mengoptimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan, ya, yang berstatus ideal capacity, ya. Kemudian keempat untuk pengamanan aset, dan yang kelima yaitu dasar penyusunan neraca. Jadi itulah sangat pentingnya mengapa manajemen aset itu dipelajari, ya. Jadi bisa untuk sebagai menginventarisasi, bisa untuk mengetahui kejelasan status aset kita itu seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, pengamanannya seperti apa. Nah, dasar untuk menyusun neraca itu seperti apa. Nah, di sini kita akan pelajari. Ya. Jadi, tujuannya apa ya? Itu tadi, ya, membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya itu semua, kita bisa merencanakan, mengadakan, menggunakan, memanfaatkan, mengoptimalisasinya, menghapuskan segala berkaitan dengan aset. Ya. Nah, selain itu juga untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset, sehingga pemilik aset itu dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendaya aset yang dimiliki. Lanjut, siklus hidup aset. Di sini, jadi aset itu juga memiliki kehidupan, ya. Walaupun aset itu benda mati, tapi tetap ada itunya nilai hidup itu ada gitu. Nah, apa tahapan utamanya? Nah, inilah kita akan pelajari. Yang pertama, identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan. Yang kedua, kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset. Kemudian menguji kelayakan fisik dan keuangannya. Kemudian merencanakannya. Kemudian mengakuisisi, baik itu melalui pengembangan dan implementasi. Kemudian mengoperasikannya, bisa dalam bentuk logistik ataupun pemeliharaan, kemudian monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu pembuangan atau disposal. Ya, jadi seperti itu dan berlanjut begitu seterusnya. Ya, jadi itu siklus hidup aset. Kemudian ada alur manajemen aset. Nah, jadi ada 8 alur. Ya, yang pertama yaitu pengadaan aset. Ya, pengadaan aset itu ya kita mengadakan aset itu seperti apa yang mau kita ajukan, ya. Misalnya kita ingin mengadakan pengadaan filing kabinet, misalnya gitu, ya. Dasarnya mengapa kita membutuhkan filing kabinet. Nah, itu diinventarisasi. Nah, diinventarisasi itu kita akan menganalisis aset apa sih yang kita apa ya yang kita butuhkan. Nah, kemudian setelah kita menginventarisasi, ya kan? Nah, setelah kita menginventarisasi, tuh, ini saya just ulang lagi ya. Nah, yang pertama itu pengadaan aset. Nah, pengadaan aset itu misalnya apa contohnya?
Nah, contohnya kalau misalnya dalam instansi pemerintahan itu misalnya penyusunan RKBMN. Nah, nanti BMN nanti akan kita pelajari nanti setelah manajemen asetnya. Nah, penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara. Jadi kita mengusulkan apa aja sih BMN atau aset yang kita akan usulkan, ya. Kemudian kalau misalnya sudah disetujui, baru kita akan melakukan pengecekan terhadap sesuai fisiknya. Nah, kemudian tahap kedua yaitu inventarisasi aset. Nah, di sini tuh kita setelah kita mengetahui aset apa yang kita butuhkan, nah kita akan menginput data itu ke suatu aplikasi untuk untuk pendetailan barang dan aset yang akan kita usulkan. Nah, kemudian kita melakukan inventarisasi berkala, minimal setahun sekali untuk pengecekan fisik barang atau aset dengan kondisinya. Kemudian yang ketiga, legal audit aset. Nah, pada kesempatan ini dilakukan audit secara berkala, yaitu dilakukan audit oleh instansi yang berwenang untuk melakukan audit, ya, untuk memeriksa khususnya untuk barang atau aset yang ditransfer masuk dari satuan kerja. Kemudian penilaian aset. Nah, kita akan menilai nih aset ini seberapa besar sih digunakan dan juga apa aja permasalahan-permasalahan yang ada selama aset dipakai. Baik itu kayak tanah, bangunan, jalan, jembatan, ya, gedung dan sebagainya. Nah, kemudian operasi dan pemeliharaan. Nah, di sini kita melakukan pemeliharaan untuk setiap aset. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga manfaat dari aset tersebut. Nah, seperti misalnya dilakukan pemeliharaan berkala. Misalnya dilakukan pemeliharaan berkala pada kendaraan dinas, ya, dan kendaraan operasional. Atau misalnya dilakukan pemeliharaan gedung dan bangunan. Sinilah tahap pemeliharaan supaya aset itu tetap dijaga, ya, tetap dijaga dan tetap terawat. Kemudian yang keenam, penghapusan. Pada penghapusan ini, nah, kalau misalnya pemeliharaan barada aset itu nilainya sudah melebihi nilai perolehannya dan mungkin kondisinya sudah rusak, rusak parah, ya, maka itu perlu dilakukan penghapusan. Nah, biasanya apa? Biasa kalau penghapusan tuh kita ajukan melalui KPKNL, ya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Gitu. Tapi dengan persetujuan kementerian atau instansi terkait lagi. Kemudian rejuvenasi. Nah, kalau rejuvenasi ini jarang ada ya, cuma ya itu. Kemudian terakhir ke pengalihan atau pemusnahan aset. Nah, pada tahap ini tuh apa maksudnya? Tahap terakhir ini yaitu pengalihan aset berupa transfer keluar. Misalnya kita ingin mentransfer aset ini ke kantor lain atau ke organisasi lain atau mungkin dilakukan pemusnahan. Pemusnahan apa? Misalnya pemusnahan aset berupa perangkat lunak seperti aset yang tidak berwujud itu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu contoh alur manajemen aset, ya. Kemudian tahapan kerjanya itu tadi inventarisasi, ya kan? Inventarisasi fisik, kemudian ada legal audit, ya, kita melakukan audit, ya, terkait aset yang diajukan maupun aset yang sudah ada. Kemudian kita menilai aset itu. Nah, untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang dijual, kemudian mengoptimalisasi pemanfaatannya, baik itu dalam strategi pengembangan, baik itu dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Jadi setidaknya itu harus dicari dulu faktor penyebabnya. Bagaimana ini, kenapa kok bisa gitu? Bagaimana cara kita mengoptimalisasi penggunaan aset tersebut? Jadi hasil akhirnya apa? Berupa rekomendasi. Nah, rekomendasinya seperti apa? Bisa berupa sasaran, bisa berupa strategi, atau bisa berupa program untuk mengoptimalkan aset tersebut. Kemudian ada pengembangan sistem informasi manajemen aset. Ya. Strategi pengolahan aset. Bagaimana cara kita mengolah aset ini? Nah, strategi manajemen aset itu harus melingkupi apa aja? Persyaratannya apa? Nah, yang pertama, berasal dari kebijakan pengolahan aset dan rencana strategis organisasi.
Yang kedua, konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset. Lima, memperhitungkan risiko aset terkait dengan criticality sistem aset. Dan yang keenam, yaitu mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem existing asset atau important asset. Ya, masih panjang lagi sih. Jadi ini lebih ke bagaimana cara kita mengolah aset. Ya, ada beberapa strategi-strategi. Ya, kemudian menyatakan fungsi, kinerja, dan kondisi sistem aset yang ada, baik itu yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian metode pendekatannya seperti apa, kemudian pemberian informasi, arahan, dan bimbingan. Yang ke-10 yaitu pengoptimalannya seperti apa, prioritas tujuannya seperti apa, ya. Terus dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kontrak, di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini dibuat sadar manajemen aset maupun strategi terkait. Ya, oke. Itu tadi ya strategi-strategi pengelolaan aset. Kemudian perubahan-perubahan dari kebijakan tersebut adalah apa? Yang pertama, strategi asset plan. Ya, jadi dengan adanya perencanaan aset tersebut, nah ini strateginya, ya kan? Nah ini contoh itunya ya, bagannya ya. Tapi penjelasannya tuh ada di sini. Hmm, Bagaimana caranya? Dari sini saya rasa sudah jelas ya. Oke. Kemudian ada maintenance plan. Jadi perencanaan ini tuh lebih kepada isu pengeluaran pemeliharaan atau pengembangan anggaran tahunan untuk memerlukan informasi dalam pemeliharaan. Jadi kalau maintenance ini lebih ke pemeliharaan. Bagaimana cara kita mengatur pemeliharaan aset ini. Kemudian yang ketiga, asset condition assessment. Di sini kita menilai kondisi aset yang sudah ada, serta mengevaluasi kinerja aset yang sudah ada. Sehingga dengan melakukan assessment ini, ya kita jadi lebih tahu seberapa besar kita menggunakan aset itu. Ya. Kemudian, project definition plan. Jadi di sini tuh kita meningkatkan ketelitian dalam proses investasi modal, ya, atau investasi pada aset tersebut. Kemudian yang kelima, aset disposal, yaitu penghapusan, ya. Nah, penghapusan ini dikoordinasikan melalui administrasi clearinghouse dengan departemen dari perencanaan dan infrastruktur. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan penghapusan, ya tentunya kita harus berkoordinasi dulu dengan instansi terkait, apakah ini boleh atau tidak, dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Biasanya kalau misalnya ingin melakukan penghapusan itu, biasanya BMN, aset-aset itu yang sudah rusak parah kondisinya. Ya. Kalau mau dibahkan ke kantor lain, itu sepertinya tidak mau gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus menghapusnya. Ya. Nah. Kemudian nilai aset. Nah, menurut Sutrisno ada 5 nilai ya, dalam suatu aset. Yang pertama nilai manfaat atau utility value. Nah, jadi nilai manfaat ini maksudnya bagaimana manfaat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat ini bisa dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Misalnya, piling kabinet yang tadi saya bilang. Nah, apa kegunaannya piling kabinet itu? Kalau dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek, misal menyimpan barang-barang tertentu yang dalam hal yang sebentar aja mungkin kita simpan dulu dah. Kalau jangka menengah maupun jangka panjang, kita bisa menyimpan aset-aset atau aset-aset atau BUMN yang lain, gitu, supaya lebih terawat. Itu contohnya. Kemudian nilai biaya atau cost value. Nah, di sini tuh kita perlu mengetahui seberapa besar biaya yang digunakan, termasuk dalam pemanfaatannya, pengoperasiannya, dan pemeliharaannya dalam jangka kurun waktu tertentu. Ya. Kemudian nilai pertukaran atau exchange value. Nah, ini maksudnya itu kita ingin mengetahui seberapa besar nilai tukar aset ini atau substitusinya ya terkait dengan fungsi waktu. Nah, kemudian nilai jualnya. Nilai jual itu seberapa besar aset tersebut.
karena itu sebagai pengukuran penilaian aset gitu. Kemudian esteem value atau kepuasan, nilai kepuasannya. Jadi seberapa besar sih kita puas terhadap penggunaan aset tersebut, baik itu secara estetika atau keindahan, budaya, sosial, politik, sejarah ataupun spiritual, ya. Uh, Apa ukuran penilaian itu seperti apa, gitu, ya. Nah, kemudian permasalahan aset. Jadi sebenarnya aset itu berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Nah, ini permasalahan-permasalahan asetnya ya. Tentunya aset itu pasti mempunyai masalah. Apa aja hambatan-hambatannya? Nah, pertama, aset itu banyak, bisa tersebar secara geografis, di mana-mana ada gitu. Kemudian treatmentnya yang memiliki penanganan spesifik, jadi tidak mudah aset itu kita kita pakai gitu. Karena pasti ada beberapa aset itu yang memang harus hati-hati banget penggunaannya ataupun harus menyesuaikan dengan SOP yang sudah ada. Kemudian memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis. Kalau misalnya semakin jauh berarti semakin mahal. Atau misalnya kalau semakin dekat asetnya semakin murah untuk mendapatkan aset tersebut, ya kan? Nah, kemudian aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda, ya. Atau mungkin belum optimal, jadi kinerja asetnya masih rendah. Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan. Kemudian proses pencatatan ASEA tidak sistematis dan terintegrasi. Kemudian manajemen data masih manual. Kemudian perencanaan di masa akan datang belum optimal. Jadi ini beberapa permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam dunia perasetan. Ya, nah, seperti ini contohnya ya di materi ini. Nah, kemudian fase siklus hidup aset ya. Ada 4 fase. Ada fase perencanaan, kita ingin membutuhkan, meminta ya. Ada yang kebutuhan permintaan terhadap suatu aset yang akan dibuat ataupun direncanakan. Kemudian pengadaan. Nah, ketika aset itu sudah dibeli, dibangun atau dibuat, nah itu berarti masuk ke fase pengadaan. Kemudian kalau sudah ada, apa yang kita lakukan? Lanjut ke nomor 3, fase pengoperasian dan pemeliharaan. Jadi aset itu sudah ada, kita pelihara, kita operasikan dengan baik. Baik dalam jangka waktu yang pendek, menengah maupun panjang. Sehingga dengan adanya fase ini bisa diselingi dengan pembaruan ataupun perbaikan besar-besaran secara periodik, penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaannya dan lain-lain. Ya. Kemudian yang keempat yaitu penghapusan. Ketika suatu umur aset itu sudah habis atau sudah tua atau kondisinya sudah rusak berat, maka perlu dilakukan penghapusan. Ya. Kemudian penilaian aset. Jadi nilai aset itu manfaatnya untuk apa sih? Ya kan? Nah, yang pertama yaitu mengetahui modal dasar di daerah dalam usaha privatisasi. Ya. Yang kedua yaitu mengatur nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, mengetahui nilai penyertaan dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta. Kemudian yang keempat, memberikan informasi kemampuan nilai ekonomi properti untuk mengundang investor. Yang kelima, mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling, ya. Lalu mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah, kemudian mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah ataupun pembelian tanah. Jadi itu manfaat penilaian aset itu banyak. Kita dari situ kita bisa mengetahui modal dasarnya seperti apa, jaminannya seperti apa ya kalau misalnya untuk ada peminjaman gitu. Terus bisa apa ya sebagai nilai ekonomi ya untuk investor, untuk mengundang para investor itu kita juga perlu menilai aset gitu ya. Misalnya kita ingin bangun jembatan ya, tentunya kita kan harus apa ya membangun, kemudian kita menilai jembatannya seperti apa sehingga kalau misalnya investor-investor itu ingin melihat oh ini jembatannya bagus ya, nah mereka melirik, tentunya itu bisa menetapkan devisa negara yang baik untuk Indonesia. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling,
bisa juga dalam obligasi daerah, dan juga bisa sebagai dasar untuk melakukan pembelian dan pembebasan tanah. Nah, ciri-ciri penilaian aset, demand, utility, scarcity, dan transferability. Nah, kalau demand ini berarti apa yang perlu kita inginkan, apa yang perlu kita butuhkan, apa yang perlu kita apa ya kita butuhkan gitu, dan itu disesuaikan dengan budget atau keuangan yang ada. Kemudian utility. Nah, ini merujuk kepada keuntungan atau benefit yang sudah didapatkan setelah kita mendapatkan aset tersebut. Ya. Kemudian scarcity atau di competitive environment, kelangkaan. Nah, kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Jadi kadang-kadang kan kita butuhnya ini, butuhnya misalnya 5, tahunya yang bisa di rembes misalnya, atau yang bisa kita dapatkan itu rupanya cuma 3 atau 2 atau mungkin cuma 1. Nah, itu kan berarti artinya apa? Artinya ada suatu aset yang tidak cocok, gitu. Sehingga dirasa ya udah dikit aja gitu, nggak usah banyak. Itu. Kemudian transferability, ya, merujuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak lain. Jadi kalau misalnya aset ini sudah nggak dipakai lagi, misalnya begitu, nah terus kita misalnya mau transfer ke eh, kantor lain atau organisasi lain, nah itu bisa, ya, hibah namanya, ya, bukan gibah ya, tapi hibah. Oke. Nah, kemudian melakukan optimalisasi aset. Nah, menurut Bloomquist et al. Optimalisasi itu suatu tindakan, proses ataupun metodologi yang membuat sesuatu. Ya. Jadi kita ingin mengoptimalkannya, mempercepatnya itu bagaimana caranya. Itu maksudnya dari optimalisasi. Jadi tujuan dari optimalisasi aset itu apa? Nah, menurut Siregar ada 3 cara. Pertama, mengidentifikasi dan menginventarisasi semua aset, baik itu bentuk, ukuran, fisik, itu mereka semua. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatannya, ya. Kemudian ketiga yaitu terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi. Ya. Kemudian manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu maksudnya apa? Nah, sebelum kita masuk ke manajemen proyek, eh, saya ingin nge-share sedikit tentang BMN, ya, tentang BMN. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita masuk ke materi BMN, kemudian nanti baru ke manajemen proyek, ya. Nah, pengelolaan barang milik negara. Jadi, apa dasar hukum kita untuk mengelola barang milik negara? Nah, dasar hukumnya yaitu UUD 1945, kemudian UUD nomor 1 tahun 2004 tentang pemeliharaan negara, kemudian peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Nah, jadi apa itu BMN atau barang milik negara? Nah, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, ataupun dari perolehan lainnya yang sah. Jadi ini ada kaitan dengan aset, ya. Nah, jadi setelah aset kita ke BMN. Nah, terus adanya perubahan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Jadi PP nomor 28 tahun 2020 itu mengatur tentang BMN, yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan barang milik negara atau daerah secara lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Nah, jadi perubahan itu tuh merujuk kepada apa?
bisa ke pemerintahan, bisa ke kementerian atau lembaga tertentu sebagai asset manager, ya, terkait realisasi pemanfaatan BMN, skema baru pemanfaatan BMN, dan bentuk limited concession games, penyederhanaan tahapan pengolahan BMN, dan penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan BMN. Ya. Nah, itu. Jadi sekarang tuh yang berlaku ini PP nomor 28 tahun 2020. Ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya apa? Nah, ruang lingkupnya itu mencakup barang yang dibeli atau diperoleh dari APBN atau APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, ya. Nah, jadi barang yang diperoleh yang lain itu maksudnya apa? Bisa melalui dari hibah, sumbangan, perjanjian, kontrak, transfer, ataupun putusan pengadilan, ya. Jadi barang itu ya hasil dari situ, dari hibah, sumbangan, ya. Nah, dari mana? Misalnya dari instansi lain atau stakeholder yang lain, gitu, ya. Itu ruang lingkup dari BMN atau BND, ya, barang milik daerah. Oke. Kemudian pengolahannya seperti apa? Nah, ada banyak. Ada perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Banyak. Jadi BNN itu tuh lebih banyak lagi pengolahannya. Baik dari perencanaan sampai pengendalian, ya, pemusnahan, ya, itu banyak. Kemudian status penggunaannya. Nah, status pengguna itu ditetapkan oleh pengelola barang. Jadi BMN itu dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya tanpa mengubah status penggunaan dengan persetujuan pengelola barang. Misalnya, saya butuh komputer di kantor saya untuk bekerja. Nah, komputer itu apa? Komputer itu kan termasuk salah satu aset atau BMN di perkantoran. Nah, jadi komputer itu sebenarnya bukan milik saya, itu sebenarnya milik negara gitu. Cuma kan di apa ya, ibarat itu kita tuh menumpang aja gitu pakai komputer ini. Karena biar bagaimanapun suatu saat komputer itu kan bisa rusak misalnya atau mungkin dipindah tangankan ke orang lain, itu maksudnya, ya. Kemudian pemanfaatannya seperti apa? Nah, pemanfaatan mencakup berbagai bentuk seperti pinjam pakai, kerjasama, bangun guna serah, tukar-tukar hibah, dan lain-lain. Tender yang digunakan untuk pemanfaatan BNN dalam beberapa kasus itu bisa diseleksi dulu atau bisa langsung ditunjuk untuk dapat digunakan. Ya. Nah, kemudian pengamanan dan pemeliharaan. Jadi pengguna barang itu wajib melakukan pengamanan, baik itu secara administratif, fisik, dan hukum. Ya. Nah, karena kalau misalnya tidak diamankan, ya udah siap-siap harus ganti itu, dan itu pasti prosesnya lebih ribet, ya. Nah, BMN yang berupa tanah ataupun bangunan harus memiliki bukti kepemilikan atas nama pemerintah, bukan atas nama pribadi. Atas nama pribadi ya itu ya tanahmu gitu, bukan tanah milik pemerintah, bukan tanah milik negara gitu. Nah, kemudian untuk penilaiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah ada, gitu ya. Nah, terus pemusnahan. Nah, pemusnahan itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pengolahan barang. Proses pemusnahan dilakukan kepada pengelola barang ataupun gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan jenis barang yang dimusnahkan. Jadi kalau dirasa BBM itu sudah apa ya, ya sudah tidak bisa dipakai lagi atau mungkin dalam kondisi rusak parah misalnya seperti itu, nah itu kita bisa melakukan pemusnahan BBM. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke materi ini, manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Sebelum itu kita masuk ke proyek dulu. Apa itu proyek?
Nah, proyek itu mempunyai sasaran dan tujuan, dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya. Sesuatu yang unik dan kejadian tidak berulang kali. Kemudian penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja. Lalu hasilnya dapat terukur dan direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Itu adalah proyek. Project, ya. Nah, proyek apa yang akan kita kerjakan? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Apa itu manajemen proyek? Di sini ada beberapa pengertian ya. Seperti misalnya James M. Chapman. Sekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan risiko kinerja proyek untuk memberikan kepuasan bagi konsumen ya. Kalau menurut di buku Office of Government Commerce for Successful Project Management, itu maksudnya eh, manajemen proyek itu membimbing proyek melalui sekumpulan kegiatan yang terkontrol, terlihat, dan tertata baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dari beberapa pengertian itu apa kesimpulannya? Apa itu manajemen proyek? Jadi manajemen proyek itu maksudnya penerapan area pengetahuan, keterampilan, alat bantu, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek dalam parameter kualitas, biaya, jadwal, dan batasan yang telah disepakati. Ya. Jadi lebih ke apa ya? Bagaimana cara kita itu mengetahui mengoperasikannya suatu proyek itu ya berdasarkan dengan apa kualitasnya, biayanya, jadwalnya yang telah disepakati. Nah, di sini lebih ke belajar bagaimana cara kita mengatur dan memanage proyek-proyek yang sudah ada ataupun yang sedang dijalankan, ya. Nah, itu berkaitan dengan manajemen proyek. Oke, lanjut. Mengapa suatu organisasi membutuhkan manajemen proyek? Nah, karena apa? Nah, di sini ada beberapa alasan. Nah, karena satu, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Jadi tujuannya ya untuk memenuhi apa ya? Ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Biasanya kan kalau namanya proyek itu kan pasti untuk apa? Untuk kepentingan masyarakat ataupun kepentingan pelanggan, ya kan? Nah, kemudian meniadakan reinventing the wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang sudah ada. Nah, jadi kita butuh nih standarisasi atau pedoman dari proyek yang sedang dijalani ataupun proyek yang akan dibuat. Kemudian mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Jadi dengan adanya proyek ini bisa mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terskip atau terlewat. Kemudian menghindari dari duplikasi pekerjaan. Kemudian bisa mengendalikan jadwal, keuangan, dan sumber daya proyek. Ya. Kemudian memaksimalkan pemakaian sumber daya. Jadi itu makanya itulah gunanya kita belajar manajemen aset dan proyek ini. Nah, kalau tadi manajemen aset itu kita mempelajari bagaimana cara mengatur aset, nah kalau di situ kita akan pelajari bagaimana cara mengatur proyek yang sudah ada ataupun yang akan dibuat. Tuh. Nah, baik dalam pemenuhan kebutuhan dan proyek maupun standarisasi, pedoman, maupun jadwal, budgetnya, sumber daya manusianya, ya itu. Oke, lanjut. Macam-macam proyek. Ada proyek konstruksi. Nah, berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. Misalnya proyek pembangunan jalan raya, jembatan, ya. Misalnya di Kepri ini katanya mau dibangun proyek jembatan Batam Bintan. Misalnya seperti itu, ya. Atau proyek pembangunan pelabuhan, bandara, itu contohnya. Kemudian proyek penelitian. Misalnya apa? Proyek penelitian itu maksudnya penemuan produk baru, ya, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman. Contohnya seperti itu. Nah, biasanya itu muncul di lembaga komersial ataupun dalam pemerintahan. Nah, jadi setelah produk baru itu sudah ada, sudah ditemukan, ya biasanya nanti akan dilakukan pembuatan secara massal, itu dikomersialkan. Ya, Pak Ibu. Nah,
Yang ketiga itu proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa. Biasanya itu dalam instansi pemerintahan ya. Nah, berupa apa? Misalnya perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, dan peningkatan produktivitas perusahaan, serta pemberian training. Ya, itu berkaitan dengan manajemen jasa. Lebih ke sumber daya manusianya yang kita proyekkan. Nah, baik itu dalam suatu organisasi, sistem informasi seperti apa, produktivitasnya seperti apa, ya, pelatihannya seperti apa, sini di proyek ini yang berkaitan dengan manajemen jasa. Kemudian perencanaan proyek. Perencanaan adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan dasar segala program teknis dan administratif agar dapat diimplementasikan. Ya. Jadi perencanaan itu maksudnya ya kita bagaimana cara kita mengatur dan merencanakan manajemen proyek yang sudah ada, ya. Kemudian kita meletakkan dasar tujuannya, kita membuat sasaran program seperti apa. Nah, kita merencanakan ke depan ini proyek ini mau dibawa kemana gitu. Nah, itu maksudnya perencanaan agar supaya apa? Supaya bisa dijalankan ataupun diimplementasikan dengan baik proyek-proyek itu. Makanya ada beberapa filosofi perencanaan seperti aman, efektif, efisien, ya, mutu terjamin. Kalau aman ya berarti secara keselamatan itu aman dipakai. Proyeknya berjalan dengan aman. Kemudian efektif dan efisien. Efektif itu maksudnya perencanaannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan output yang diharapkan. Kalau efisien itu berarti apa? Hemat, hemat biaya, murah, tidak mahal, ya. Itu bedanya efektif dan efisien. Kemudian mutunya terjamin, tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditentukan. Nah, kemudian perencanaan tahapan konseptual proyek. Nah, bagaimana cara kita merencanakan suatu proyek? Pertama, kita pasti membuat KAK dulu, kerangka acuan kerja atau term of reference. Nah, KAK ini adalah ibaratnya itu rencana. Jadi kita kayak buat proposal, ya, produk. Kalau di sini kan dibilang produk yang dibuat oleh owner ataupun pemilik proyek untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana, baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. Nah, jadi kita misalnya ingin mendapat proyek apa nih? Proyek pembangunan jembatan. Nah, kita buat dulu KAK-nya, kita buat dulu kerangka acuan kerja itu yang berisi tentang perencanaan itu seperti apa. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita rencanakan, apa yang perlu kita buat untuk membangun jembatan itu. Kemudian budgetnya itu berapa, seberapa besar budgetnya. Banyak, pokoknya KAK itu isinya banyak, ya, berkaitan dengan perencanaan proyek yang akan kita jalankan. Kemudian setelah kita membuat KAK, barulah kita melakukan studi kelayakan. Jadi kita kita menguji nih dari aspek-aspek apa aja. Nah, situ misalnya dari aspek pasar dan permintaan, teknis, manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek, finansial, hukum, ya. Itu tuh kita betul-betul ditinjau banget, ya, betul-betul dianalisa banget, ya. Nah, jadi ya itu perencanaan proyek. Nah, setelah itu semua baru ke detail engineering design. Nah, jadi setelah sudah layak ini, memang sudah layak ini di apa ya, di dijadikan proyek. Nah, baru kita menyusun perencanaan proyek yang lebih terinci. Nah, berupa paket pekerjaan atau WBS, susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya atau RAB, jadwalnya, perhitungan dan rancangan teknisnya, spesifikasi umumnya teknisnya, gambaran kerja seperti apa. Nah, di situ baru kita betul-betul merancang proyek itu, ya, baik itu WBS-nya, struktur organisasinya,
RAB-nya, rencana anggaran biayanya, ya. Nah, jadwal pembuatan proyeknya atau pelaksanaan proyeknya gimana, gitu, ya. Biasanya fase ini, kalau di fase ini tuh, kalau pemilik proyek itu biasanya melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek-proyek yang akan dibangun atau yang akan dilaksanakan. Nah, seperti ini, Word Breakdown Structure atau WBS nanti akan dibahas, ya. Nah, ini contohnya, contoh WBS di aplikasi akademik SMP Mardiwana Cilegon. Jadi di situ kita bisa lihat nih alur pengerjaannya, ada analisis kebutuhan diperlukan, ya, proses kerjanya, programmingnya, listingnya, implementasinya. Nah, di sini kita bagi. Ini nih tugasnya ngapain, ini ngapain aja tugasnya, ya ini juga ngapain, ya ini juga ngapain aja nih tugasnya nih, sama ini juga. Nah, kurang lebih seperti begitu. Kita menyusun nih pekerjaan kita masing-masing bagian itu tugas dan fungsinya ngapain aja gitu, ya. Oke. Nah, seperti itu. Atau bisa juga WBS itu dalam bentuk struktur organisasi agar organisasi itu dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan organisasi dan tata kerjanya yang sudah ada berdasarkan peraturan yang berlaku, gitu, ya. Nah, misalnya di kantor A terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, ya kan. Nah, masing-masing bidang, masing-masing seksi itu mengatur apa pekerjaannya, begitu maksudnya teman-teman, ya. Kemudian jenis-jenis pelelangan. Pelelangan umum atau terbuka yaitu metode pemilihan penyedia barang pekerjaan, konstruksi, jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang memenuhi syarat. Hmm, Tuh. Jadi kalau pelelangan itu ya kita ingin melelang barang-barang itu seperti apa. Kita tentunya harus mempunyai penyedia barangnya. Siapa? Gitu. Nah, atau ada namanya pelelangan terbatas, yaitu metode pemilihan pekerja konstruksi untuk pekerjaan dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan yang diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Ya. Biasanya itu di atas 100 miliar. Ya, jadi itu terbatas pelelangannya. Tidak semua orang bisa melelang barang atau proyek tersebut. Tuh. Nah, kemudian, nah ini lebih ke pengadaan barang dan jasa, ya. Bisa dipilih secara langsung dan pengadaan maupun pengadaan langsung. Nanti ini akan kita bahas, tidak di sini, nanti akan saya kasih eh, materinya, ya. Kurang lebih kalau pembelian langsung itu dia itu metodenya itu terbatas dan dinilai tidak efektif dari segi biaya pelelangan. Maka pembelian penyedia barang jasa itu dapat dilakukan dengan metode pembelian langsung. Dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang jasa yang telah lulus prakualifikasi. Nah, ada juga pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang jasa langsung kepada penyedia barang jasa tanpa melalui pelelangan sesi atau penjualan. Ya, gitu. Berkaitan dengan barang dan jasa. Jadi itu sangat perlu. Pengadaan barang dan jasa itu sangat perlu, ya. Karena kalau tidak ada pengadaan barang dan jasa, ya bagaimana kita bisa menjalankan tugas dan fungsi di masing-masing organisasi atau masing-masing kantor, ya. Hmm. Kemudian konsep perencanaan tahapan pelaksanaan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah perencanaan yang perlu dilakukan. Nah, misalnya melakukan kajian terhadap gambar rencana, ya, agar bila tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan dapat disempurnakan dengan melakukan konfirmasi ke konsultan perencana.
Kemudian melakukan perhitungan yang teliti terhadap volume pekerjaan, kebutuhan material, peralatan, tenaga kerja, ya. Kemudian menyusunan anggaran biaya pelaksanaannya, sumber daya yang dibutuhkannya seperti apa, kemudian memilih jenis teknologi dan peralatan yang digunakan seperti apa, kemudian kita membuat kegiatan dan jadwal itu seperti apa, kapan targetnya ini selesai, gitu ya, setiap kegiatan itu seperti apa. Nah, kemudian persiapan aspek dari segi administrasinya, ya, pengadaannya, pengorganisasiannya, penyusunan program kerjanya, ya, pengelolaan resikonya, manajemen risiko seperti apa, nah, perencanaan kesehatan dan keselamatan kerja seperti apa, ya, dan perencanaan sistem informasi manajemen seperti apa. Jadi memang sebenarnya banyak yang perlu kita rencanakan. Itu baru tahapan pelaksanaannya, perencanaannya, ya. Belum lagi tahapan-tahapan yang lainnya. Jadi sebenarnya tidak mudah gitu ya. Nah, kemudian rekayasa nilai atau value engineering. Nah, rekayasa nilai itu dapat diartikan sebagai usaha kreatif dalam mencapai suatu usaha, dalam mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan biaya dan kinerja. Jadi kita misalnya ingin membuat suatu proyek, ya, kita ingin mengoptimalkan biaya dari kinerja yang ada. Jadi kayak low budget. Bagaimana caranya kita membuat suatu proyek itu tapi dengan budget yang tidak mahal, yang murah-murah aja gitu loh, tapi bisa menghasilkan dampak yang lebih. Nah, seperti itu contoh rekayasa nilai. Nah, rekayasa nilai dapat diartikan sebagai melakukan kajian dengan menjauhi fungsi yang tetap seperti diinginkan, fungsi yang menjadi tolak ukurnya, ya, kinerjanya juga seperti apa, optimalisasi biayanya juga seperti apa, ya, sehingga mendapatkan manfaat bersih yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian ada perencanaan sumber daya. Nah, sumber daya ini kan pasti membutuhkan perencanaan, ya kan? Nah, tentunya kita membutuhkan biayanya. Nah, biaya yang diperlukan dalam suatu proyek itu kan pastinya banyak, ya. Mungkin kalau kita buat proyek itu biaya murah, nggak ada ya, pasti semua mahal, ya. Nah, jadi perlu dilakukan identifikasi biaya proyek. Misalnya, tahapan pengembangan konseptual. Jadi biaya itu kita hitung dari informasi desain yang minim, ya. Dipakai perhitungan berdasarkan unit biaya bangunan berdasarkan harga per meter persegi. Kemudian kedua, konstruksinya seperti apa? Itu kalau bisa tuh agak detail, ya. Berdasarkan volume pekerjaannya, informasi harga satuannya, ya, sesuai dengan RAB yang dibuat. Kemudian pelelangan. Biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar didapat penawaran yang terbaik berdasarkan spesifikasi teknis dan gambar kerja yang cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan. Nah, yang keempat yaitu pelaksanaannya. Nah, setelah kita sudah mengetahui pengembangan konseptualnya, desain konstruksinya seperti apa, kemudian kalau emang kita ingin melakukan pelelangan itu seperti apa, baru kita akan masuk ke pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan itu dihitung dari kuantitas pekerjaannya, ya, gambar shop drawingnya, dan metode pelaksanaannya dengan ketelitian yang lebih tinggi, ya. Gitu. Nah, setelah kita merencanakan biaya proyek, kita lanjut ke tenaga kerjanya. Kita pasti butuh sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya. Karena kalau tidak ada SDM, ya tidak akan berjalan proyek itu, ya kan? Nah, tentunya kita ingin mendapatkan SDM yang baik itu, ya harus memenuhi kualifikasi, keterampilan, dan keahliannya, ya. Nah, perencana SDM dalam suatu proyek itu mempertimbangkan juga perkiraan jenis, waktu, dan lokasi proyek, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Ya. Nah, faktor-faktor lainnya apalagi dan merencanakan tenaga kerja, produktivitasnya, ya. Jadi kalau misalnya tenaga kerjanya tuh misalnya ada satu proyek tuh harusnya tuh 20 orang, kan. Sedangkan yang baru dapat tuh baru 10 orang. Nah, berarti kan produktivitasnya gimana tuh? 10 orang yang lagi gak ada. Pasti kan mereka kerjanya lebih lebih apa ya? Lebih dikus lagi gitu. Kalau misalnya ada 20 orang kan enak kerjanya.
Jadi lebih ringan gitu. 20 orang kan saling bekerja satu sama lain seperti itu. Kemudian jumlah tenaga kerja pada periode yang paling maksimal dan juga tetap dan tidak tetapnya seperti apa, ya. Lalu keahliannya apa, kualifikasinya seperti apa yang perlu kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya, ya. Itu. Kemudian ke perencanaan peralatan. Nah, peralatan yang digunakan dalam suatu proyek dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume pekerjaan. Tergantung pada apa? Durasi kegiatannya, seperti apa. Nah, kalau semakin lama, risikonya apa? Kalau cepat, risikonya apa juga, gitu. Tantangannya apa? Kemudian kondisi lapangannya juga seperti mana, keadaan cuaca, efisiensi alat, kemampuan operator, kapasitas dan jumlah alatnya juga seperti apa, gitu. Ini semua nih berpengaruh nih, ya. Nih keenam enam ini berpengaruh nih. Satu aja yang terhambat, ya proyeknya agak lambat berjalan. Tapi kalau misalnya ini keenam enamnya ini lancar, ya cepatlah selesai proyek itu, ya. Nah, gitu. Kemudian perencanaan penggunaan material. Nah, perencanaan terhadap material dimasukkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi efisien dan efektif dan tidak terjadi masalah akibat tidak tersedia material, ya. Jadi perlu materi-material, barang-barang dan sebagainya itu perlu disiapkan supaya kita kerja tuh lebih efektif dan efisien, dan juga supaya proyek itu berjalan dengan lancar dan akhirnya bisa tercapai, ya. Kemudian ada pengendalian proyek. Setidaknya ada 3 langkah dalam proses pengendalian proyek. Yang pertama, menentukan standarisasi performance-nya. Nah, standarisasinya apa? Misalnya seperti spesifikasi teknisnya, biayanya seperti apa, jadwal proyeknya, pengerjaan proyeknya seperti apa, kebutuhan sumber dayanya juga seperti apa. Itu perlu kita membuat pedoman atau standarisasi. Jadi dengan ada pedoman itu ya kita bekerja itu sesuai dengan adanya pedoman tersebut atau standarisasi itu. Nah, kemudian membandingkan performansi aktual dengan performansi standar hasil pekerjaan yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biaya, dan spesifikasi performance yang akan direncanakan. Gitu. Jadi kita perlu membandingkan nih pengeluaran yang sudah terjadi dibandingkan dengan jadwal, biayanya. Jadi kan kita udah buat nih, nah kita bandingkan nih setelah kita mengerjakan proyek itu kira-kira berapa yang terkeluar, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan koreksi bila performansi aktual secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang agak lain nih, agak menyimpang nih, nah itu perlu kita koreksi, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh. Nah, pelaksanaan ini sekolah secara umum tuh dikelompokkan sebagai 3, mutu, waktu, dan biaya. Kalau mutu itu dari barangnya, dari proyeknya. Nah, kita perlu mengendalikan proyek itu supaya bisa dapat berjalan dengan lancar. Dari waktunya juga, ya, ke efisiensi waktunya. Kalau semakin cepat berarti kita butuh tenaga SDM lebih supaya bisa cepat. Nah, kalau misalnya SDM sedikit, ya waktunya makin lama ngerjainnya. Contoh. Kemudian biayanya juga, ya, apakah semakin mahal atau semakin murah? Nah, itu tergantung masing-masing proyek yang akan dijalankan. Oke. Nah, nah sekarang ini saya akan mempresentasikan juga beberapa materi di luar dari PowerPoint. Saya ini dulu ya. Nah, di sini
kita akan belajar tentang WBS atau Word Breakdown Structure. Nah, apa itu WBS? Word Breakdown Structure adalah suatu kegiatan memecah-mecah lingkup proyek dan menyusun kembali komponen-komponennya dengan mengikuti suatu hierarki tertentu. Nah, jadi dengan ada proyek-proyek itu kita pecahkan kembali, terus kita susun kembali dengan mengikuti hierarki yang ada. Nah, jadi kenapa WBS itu perlu ada sih? Kenapa itu penting? Yang pertama itu sebagai pengambilan keputusan, ya. Karena WBS ini, ya, WBS itu dapat digunakan sebagai kerangka kerja. Jadi kita bisa menilai nih apa aja masalah yang ada di situ dalam proyek itu, ya. Bagaimana cara kita melakukan pengambilan keputusan kalau misalnya ada masalah-masalah dalam suatu proyek. Nah, itu gunanya. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan kemajuan. Kemajuan proyek itu dapat dilakukan secara sistematis dengan WBS. Kita dapat dengan cepat memantau kemajuan setiap komponen proyek, mengidentifikasi penundaan atau masalah, dan mengambil tindakan perbaikan cepat seperlunya. Ya. Nah, kemudian ketepatan estimasi anggaran dan waktu. Yang ketiga ini. Nah, ini perlu ini karena kita kan sudah membuat rencana anggaran biayanya, waktunya juga, ya kan, berapa lama nih selesai proyeknya. Nah, dengan ada WBS ini ya kita bisa mengetahui seberapa besar anggaran dan waktu yang bisa kita pakai gitu. Nah, karena biaya waktu yang diperlukan itu bisa lebih mudah ditentukan dengan mengelompokkan proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, ya. Kemudian pengorganisasian tim. Nah, kita perlu membentuk teamwork, kerjasama, ya, dengan menyadari tanggung jawab masing-masing tugas dan fungsi sesuai dengan ada di timnya. Jadi dengan ada itu bisa mencegah ada duplikasi pekerjaan dan menjamin bahwa setiap tugas diselesaikan oleh individu yang paling berkualitas. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi dan kepahaman bersama. Nah, alat komunikasi efektif adalah WBS. Ini membantu dalam menggambarkan implementasi dan tujuan proyek kepada semua pemangku kepentingan, terutama tim pelaksanaan proyek, kepemimpinan pimpinan, dan klien. Jadi butuh ada namanya komunikasi dan kepahaman supaya bisa lebih kompak dalam menyelesaikan proyek. Kemudian pemahaman ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini tuh lebih dipahami dengan adanya WBS. Nah, jadi kalau ada pemangku kepentingan, mereka kan dapat apa ya? Mereka tuh lebih memahami gitu, memiliki pemahaman yang lebih besar dengan proyek yang akan dikerjakan. Jadi kita perlu melakukan pemahaman terhadap ruang lingkup yang akan kita buat gitu, sehingga bisa memecahkan proyek-proyek itu menjadi tugas lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian yang ketujuh, perencanaan dan pengendalian. Nah, ini lagi nih, ini penting nih. Nah, dengan tanpa ada perencanaan ya susah kita menjalankan proyek itu, ya kan? Nah, jadi dengan ada WBS ini membantu dalam merencanakan dan mengendalikan seperti sumber daya, jadwal, budget, dan tugas-tugas yang sudah ada, serta mendukung kontrol proyek selama proyek berlangsung dengan melacak sumber daya, biaya, dan kemajuan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Ya, WBS ini membantu dalam mengevaluasi hasil proyek setelah proyek itu selesai dilaksanakan. Nah, apakah proyek itu berhasil? Apakah proyek itu gagal? Nah, bandingkan apa yang dicapai dengan apa yang dimasukkan dalam WBS. Itu, ya. Nah, dari beberapa alasan ini, ya, yang saya tuliskan di sini, nah, kesimpulannya apa? Membuat WBS itu lebih mudah untuk membagi proyek menjadi komponen lebih kecil, mengolah sumber daya secara lebih efektif, dan memastikan semua berjalan sesuai berencana. Jadi WBS itu alat penting
dalam manajemen proyek, ya. Karena kalau tidak ada WBS susah gitu, pasti susah menjalankan proyek itu. Makanya mari kita implementasi ke WBS ini dengan baik. Kalau ada proyek-proyek, kita buatlah WBS, ya, sesuai dengan peraturan dan arahan yang berlaku. Oke. Kemudian kita masuk ke materi pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa itu dibiayai oleh APBN atau APBD. Ya, prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, jadi pengadaan barang dan jasa itu apa sih yang perlu kita penuhi unsur-unsurnya? Nah, yang pertama yaitu ada kegiatannya. Kalau nggak ada kegiatannya, bagaimana kita bisa mengadakan barang dan jasa? Kemudian kedua, kegiatan pengadaan diselenggarakan oleh institusi pemerintah, baik itu kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Kemudian ketiga, sumber dananya berasal dari APBN atau APBD, ataupun bisa dari hibah atau pinjaman luar negeri, dan seluruhnya. Kemudian dilaksanakan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ruang lingkupnya apa? Bisa berupa kementerian, lembaga, ya, atau pemerintah daerah, APBN, APBD, pinjaman atau hibah, ya. Kemudian identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Nah, pengadaan barang jasa itu apa aja sih contohnya? Nah, contohnya yang pertama barang, ya, atau aset. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak tidak bergerak, ya, itu bisa dimanfaatkan oleh pengguna barang. Misalnya bahan baku kayak batu kapur, minyak mentah, bahan setengah jadi misalnya mesin, kerangka, ya. Barang jadi misalnya apa? Mobil, motor, alat listrik dan sebagainya. Kemudian konstruksi ini juga termasuk pengadaan barang dan jasa. Misalnya pembangunan pemeliharaan gedung dan bangunan kampus perguruan tinggi negeri, misalnya begitu. Atau mungkin jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan dengan lingkup pekerjaan pelaksanaan, ya. Nah, bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan, museum, ya. Jadi kayak lebih ke pemeliharaan gedung dan bangunannya. Atau misalnya pemeliharaan gedung dan bangunan perkantoran, nah, itu juga termasuk bagian dari pengadaan barang dan jasa. Kemudian jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan. Contoh, jasa rekayasa, jasa perencanaan, perancangan, pengawasan, ya, untuk konstruksi. Nah, jasa keahlian profesi seperti jasa penasehat, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum, ya, ini perlu supaya bisa mengawasi pengadaan barang dan jasa itu. Jadi kita perlu namanya jasa konsultasi. Kita butuh ahlinya. Kita butuh ahli yang ada di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, seperti ini. Tuh, bisa berupa konsultan, ya, pendampingan, bantuan teknis, ya. Dan itu harus ada ahlinya, gitu ya. Kemudian jasa-jasa lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Misalnya apa? Catering, ya, jasa bersih-bersih, penyedia tenaga kerja, penyewaan, penyelaman, akomodasi, angkutan penumpang, dan lain-lainnya. Ya, banyak kan jasa-jasa kayak gitu kan. Nah, tuh, ya. Nah, bagaimana cara kita mengadakan barang dan jasa? Nah, ada dua cara. Yang pertama, swakelola. Swakelolanya maksudnya apa? Cara memperoleh barang dan jasa itu dikerjakan sendiri oleh kementerian, ya, atau perangkat daerah lainnya, ya. Itu swakelola. Maksudnya itu diadakan langsung oleh kantornya atau kementeriannya atau lembaganya. Nah, yang kedua, penyedia. Penyedia ini berarti pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak yang sudah ada.
Itu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa dari pengadaan barang dan jasa ini? Kesimpulannya yaitu upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan lain-lainnya. Ya. Jadi kegiatan ini tuh kayak apa ya? Bagaimana cara kita itu mendapatkan dan mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, ya, sesuai dengan kebutuhan dari instansi pemerintahan ataupun swasta, sesuai dengan cara dan waktu yang berlaku, sesuai peraturan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan. Ya, intinya seperti itu tentang pengadaan barang dan jasa. Oke, sekarang kita lanjut ke pengawasan proyek. Nah, pengawasan proyek. Nah, bagaimana cara kita mengawasi proyek yang sedang berjalan? Kehadiran pengawasan konstruksi itu sangat penting. Karena kalau tidak ada pengawasan, ya seperti apa nanti proyeknya itu akan berjalan? Seperti apa nanti pembangunannya, ya kan? Jadi butuh namanya pengawasan. Kita butuh tim pengawas yang memiliki keahlian di dalam profesi itu, di dalam jasa konstruksi itu. Nah, makanya awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai bangunan konstruksi tersebut harus sesuai dengan perencanaan bangunan yang telah direncanakan. Ya. Dan juga untuk selain itu apa meminimalisir kesalahan yang ada di lapangan, ya. Jadi kalau ada tim pengawas kan lebih terarah, lebih terkontrol gitu proyeknya. Nah, itu loh. Nah, lingkup tugasnya, ruang lingkupnya apa? Memberikan layanan keahlian kepada owner dan tim pengolah teknis dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ada beberapa aspek ya, ada 6 aspek. Yang pertama, aspek penjaminan mutu. Seorang pengawas konstruksi harus menyusun program mutu sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Nah, kemudian lalu memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran rencana mutunya. Ya. Yang kedua yaitu kuantitas. Seorang pengawas harus melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan dan melakukan pengawasan terhadap biaya pekerjaan konstruksi. Ya. Ya. Yang ketiga itu aspek pengawasan jadwal. Nah, jadi perlu diawasin tuh pelaksanaan schedule-nya tuh jadwalnya. Nah, lalu melakukan pengawasan terhadap ketepatan jadwalnya yang sudah dibuat. Nah, lalu kita evaluasi betul tak ini pekerjaan proyek ini sesuai dengan jadwalnya, ya. Jadi kita perlu. Kemudian aspek pengawasan laporan, laju pencapaiannya, volume realisasi fisiknya, ya itu harus dilaporkan secara berkala. Ya. Kemudian kita buat laporannya, hasil pekerjaannya tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, laporan daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima. Nah, masih dalam aspek pengawasan laporan, seorang pengawas harus melakukan pemeriksaan terhadap laporan penyedia dan laporan pengawasan yang mencakup summary kegiatan, kendala yang dihadapi, dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Dan ini lebih ke isi laporannya ya. Jadi laporan itu isinya tuh apa aja kegiatannya, apa aja masalahnya, ya, dan apa tindak lanjutnya. Setelah kita memonitor dan evaluasi itu apa yang perlu kita lakukan. Gitu. Kemudian aspek pengawasan rekayasa teknis. Nah, pengawas harus memberikan usulan rekayasa teknis dan melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan metode atau desain yang diajukan penyedia dengan kondisi lapangan untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada PPK atau pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang keenam yaitu aspek pengawasan keselamatan konstruksi. Ya, nah, menyusul RKK pengawasan berdasarkan rencana keselamatan konstruksi itu maksudnya apa ya? Itu tuh maksudnya tuh kita perlu melakukan ini supaya proyek yang ada itu terjamin keselamatannya, terutama untuk sumber daya manusianya, ya. Hmm, itu.
Dengan cara apa? Nah, memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutaran RKK, RMPK, RKKPL, dan RNLPP. Ya. Hmm. Melakukan pengawasan terhadap penerapan keselamatan konstruksi serta memberikan rekomendasi yang dinilai berisiko keselamatan konstruksi besar untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh PPK. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi saya rasa ini materi materi-materi yang sudah dipelajari selama 15 pertemuan ini, ya, mulai dari manajemen proyek, barang milik negara, ya, pengendalian proyek, pengawasan proyek, ya kan, pengadaan barang dan jasa. Jadi kurang lebih itu kesimpulannya itu kita mempelajari seperti apa kita memanage dan mengatur bagaimana aset dan proyek ini bisa berjalan dengan baik, gitu. Mulai dari tahap perencanaan, pembuatannya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya seperti apa. Tuh. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup sekian materi dari manajemen aset dan proyek ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Adik saya sedang sedih karena pacarnya minta putus. Cukup sekian, terima kasih. Semoga berguna dan mendapat nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om.